بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid ta'lif Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masuk pada bab yang baru ya. Itu bab ma jaa fi sihri. Bab sesuatu yang datang tentang masalah sihir. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka mengetahui barang siapa yang membelinya ma lahu fil akhirati, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat min khalaq, yaitu berupa bagian. Ya, mereka ada orang-orang yang lebih mengutamakan barakallahu fikum ini masalah sihir ya. Maka mereka adalah orang-orang yang melakukan, dan sihir itu nanti terbagi ya, dibagi, ada yang dia itu kesyirikan ya. Sihir itu ada sihir hakiki ya, ada juga sihir takhyili ya, ada yang hakiki, ada yang takhyili, dan ada juga sihir yang barakallahu fikum yang digolongkan syirik, ada juga yang bukan termasuk syirik, tapi sebetulnya yang bukan termasuk syirik ini bukan sihir sebetulnya ya, secara hakikat bukan sihir ya. Bisa kita katakan penipuan lah ya, bukan sihir. Kalau sihir yang kesyirikan itu adalah sihir yang ada unsur kesyirikannya. Contoh misalkan meminta bantuan syaitan ya, itu ada unsur kesyirikan, berarti ini sihir yang syirik. Ada yang juga sihir yang tidak menggunakan bantuan syaitan ya, seperti sulap-sulap itu ya, sulap-sulap yang menipu. Sebetulnya secara hakikat bukan sihir ya, tapi apa, penipuan lah. Paham di sini ya. Contoh misalkan kartu ya, misalkan kartunya, dia tahu kartunya di mana dan seterusnya itu. Pokoknya itu permainan sihir yang kalau dia tidak menggunakan bantuan syaitan, tapi menggunakan mungkin akal ya, trik-trik gitu ya. Nah, ini bukan trik, tidak termasuk kepada syirik, tapi lebih ke penipuan ya, dan itu termasuk dosa besar ya. Wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, yu'minuna bil jibti wa tagut, dan mereka itu beriman dengan jibt dan tagut. Barakallahu fikum. Qala Umar, kata Umar bin Khattab, al jibtu as-sihru. Nah, jibt yang dimaksud di sini adalah sihir. Jadi mereka itu lebih percaya, lebih beriman kepada yang namanya sihir. Dan sihir ini salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Nabi siapa yang bisa melakukan sihir ini? Nabi Musa alaihissalam ya. Karena memang di fasenya itu yang diunggulkan adalah masalah sihir. Di zamannya Nabi Musa yang diunggulkan adalah masalah sihir. Adapun di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diunggulkan adalah syair. Ya, makanya ya, syair di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, makanya Al-Qur'an itu apa? Ya, mukjizat terbesarnya adalah dari segi apa? Dari segi syairnya, di mana tidak ada yang bisa membuat syair yang serupa dengan Al-Quran ya, tidak ada yang bisa serupa, apalagi yang menandingi. Wa tagut asyaitan, dan yang dimaksud tagut adalah syaitan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara sihir dengan syaitan? Karena kebanyakan sihir itu bertolak atau bersandar dengan syaitan. Ya, kebanyakan sihir itu bersandar dengan syaitan, meminta bantuan syaitan. Makanya di sini di dalam ayat digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau beriman kepada sihir,
Nah, kebanyakan sihir itu menggunakan syaitan. Berarti beriman juga kepada syaitan. Syaitan itu nggak mungkin dia membantu kecuali ada apa? Ada dibaiki dulu, ya, dinuruti dulu, ya. Apa yang dimau syaitan dia turutin, ya nggak? Makanya ada yang namanya sesajen, ada yang namanya ini dan itu ritual-ritual, dan itu adalah syaitan yang mengajarkan. Waqala Jabir, kata Jabir at-tawaguts adalah kuhan, dukun-dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan, yang mana turun kepada mereka syaitan. Jadi dukun itu dituruni syaitan, ya. Mereka didatangi syaitan. Fi kulli hayyin wahid. Ya, fi kulli hayyin wahidun. Pada setiap desa itu ada satu dukunnya, ya. Ada satu. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya dukun itu ya pasti ada aja di setiap generasi, ya. Di setiap kehidupan fase, di setiap daerah pasti ada dukunnya. Ya, dan dukun di zaman sekarang ini lebih modern, ya. Dukunnya, kalau dulu kan dukun paling ya di rumahnya orang datang kan gitu kan, terkenal di daerahnya. Tapi sekarang apa? Main sosmed. Ya. Dukunnya bisa aneh-aneh lah. Ya. Ada dukunnya bisa ngomong itu aja kelafatnya diulang-ulang, tapi maknanya banyak. Ya. Ada dukunnya banyak lah. Jadi dukun sekarang itu lebih apa? Lebih mengaku membawa embel-embel agama karena mungkin lebih diterima, ya, di zaman sekarang ini. Dan yang menakjubkan ada pengikutnya, ya. Ada pengikutnya. Barakallahu fikum. Nah, itu dukunnya. Gak ada wali atau kiai, segala gondrong, segala makainya misalkan, ya sudah aneh-aneh, ya. Itu dukun, itu bukan wali, bukan kiai, dukun. Ya. Tapi orang anggapnya apa? Ulama. Munasatul babi li kitab tauhid. Kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah annahu lamma kana as-sihru min anwa'i syirki. Nah, bahwasanya tatkala sihir itu termasuk dari jenis kesyirikan. Makanya dibahas dalam bab tauhid. Kenapa? Karena dia termasuk dari jenis kesyirikan. Idla ya'ti as-sihru biduni syirki. Karena tidak mungkin datang sihir kecuali pasti ada kesyirikan. Makanya kita bilang tadi, ya, walaupun sebagian ulama menggolongkan sulap-sulap trik yang tanpa bantuan syaitan itu adalah sihir, ya, sihir takhyili yang bukan hakiki, ya. Tapi secara hakikat itu bukan sihir, karena sihir itu pasti ada kesyirikan dalamnya. Sedangkan trik-trik tadi itu contoh misalkan ada orang bisa apa? Nyipratin, kalau dulu kita mainan apa, ya? Ada air apa gitu, air apa kalau disatukan dengan bubuk itu dia akan jadi api. Ya. Pokoknya dulu ada tuh mainannya, Anda lupa, ya. Atau nanti tisu misalkan dibasahin kan, nah nanti dicampur bubuk apa gitu, nanti jadi api. Nah, ini dipakai oleh trik-trik sulap. Nah, itu sebetulnya apa? Itu emang ada hukum secara kimia, ada hukum kimianya, itu bukan itu trik namanya. Itu dipakai sama apa? Sama dukun-dukun, ya, supaya orang yang datang itu takjub, tangannya bisa menghidupkan apa? Api. Ya enggak? Padahal dia megang debu tadi itu. Dan tisunya sudah dibaluri minyaknya. Nah, jadi dia panas memang. Barakallahu fikum. Atau misalkan kalau di Jepang itu ada apa? Ada Indomie atau pop mie, ya. Nah, pop mie itu wadahnya ada di bawahnya itu ada apa namanya? Kayak bubuk pemanas. Jadi kalau antum masukkan air jadi panas, mendidih airnya. Itu secara hukum kimia memang iya, secara ilmiah memang bisa dibuktikan. Jadi ini apa namanya? Nah, itu coba kalau misalkan itu mie-nya ada di Indonesia, sudah dijadikan apa? Ritual sama dukun-dukun untuk nipu. Ya enggak? Lihat, ya. Ada wadah. Ya. Tahu-tahu dia masukin air bisa mendidih airnya. Padahal enggak ada api di bawahnya. Nah, itu karena apa? Ya ada hukumnya, hukum secara kimianya ada. Nah, yang seperti ini itu trik, ya, lebih kepada penipuan. Makanya dibilang di sini karena tidak mungkin ada sihir kecuali pasti ada kesyirikan di situ. Aqadalahu al-musannifu hadzal baba fi kitab at-tauhid. Musannif mengikat
untuknya bab ini di dalam kitab tauhid. Maksudnya kenapa didatangkan dalam kitab tauhid? Liyubayyina dzalika tahdhiran minhu, untuk menjelaskan sihir, ya sihir dalam rangka memperingati dari yang namanya sihir. Jadi sihir itu termasuk kesyirikan, enggak boleh antum apa? Sembarangan. Ya. Sihir termasuk dari kesyirikan. Jadi enggak boleh antum barakallahu fikum percaya dengan itu, perdukunan itu ilmu sihir. Ya, ilmu dukun, ilmu sihir itu sama. Ya, sama. Barakallahu fikum. Hanya saja mungkin dukun lebih umum ya, lebih umum. Adapun sihir lebih khusus. Tapi intinya barakallahu fikum sama. Sihir itu mengikat, ya maknanya mengikat, sihir. Ya. Ada yang jadi sepelet, yang tadinya apa namanya? Benci jadi cinta, atau sebaliknya misalkan ya, cinta jadi benci, itu sihir namanya. Majaa, sesuatu yang datang, ay minal wa'id, berupa ancaman, wa bayani munafatihi litauhidi, dan menjelaskan bahwasanya sihir itu menghilangkan tauhid, wa takfiri fa'ili, dan membuat pelakunya menjadi kufur, kafir. Jadi enggak main-main ya. Fi sihri, antum luar biasa ya. Orang ada yang mempelajari ilmu perdukunan sampai dia menjalankan ritual berupa membunuh. Bukan membunuh ya, tapi mengumpulkan kemaluan kalau nggak salah. Ada daerah Kalimantan kan. Jadi dia masih muda, umur 18 atau intinya dia itu keluarganya memang dari keluarga dukun. Nah, dia pengen jadi sakti. Syaratnya ngumpulin kemaluan anak kecil. Kalau nggak salah itu berapa dia sudah ngumpulin itu? 8 atau 10. Ya otomatis kan mati orangnya kan. Jadi dia bunuh dulu, baru diambil kemaluannya, dikumpulin sama dia. Ritual apa? Ritual menjadi sakti. Ya, belum jadi sakti sudah dipenjara, ya. Seumur hidup lagi. Enggak seumur hidup ya, tapi apa? Hukuman mati ya. Kayaknya sudah mati di Kalimantan. Kalau antum cari di Google atau beritanya itu ada. Itu berapa? Mungkin 2017. Sudah lama itu. Dia luar biasa ya. Jadi antum melihat dari apa? Jadi apa namanya, untuk menjadi dukun itu ada upaya. Ya, ngeri upayanya. Harus apa? Ngumpulin kemaluan tadi. Ya, otomatis mati orang, dibunuh dulu, kemudian anak kecil. Jadi anak kecil tadi diajak mancing misalkan kan, dibunuh sama dia, diambil kemaluannya, luar biasa. Ya. Bahkan diceritakan itu malah ya kadang kalau lagi butuh duit dagingnya diambil anak-anak, jadi dijual sama dia. Bilangnya daging sapi. Tentu ngeri ya. Antum lihat ya di apa namanya, di Google atau di beritanya tuh ada. Masih muda, umur 18 atau 19 itu. Dia pengen jadi sakti. Kenapa? Karena memang turun temurun orang tuanya juga dukun. Ya itu ngerinya ya. Fi sihri, tentang sihir. As-sihru fil lugha. Sihir secara bahasa itu adalah ibarah amma khafiya wala tufa sababuhu. Jadi ibarat dari sesuatu yang tersembunyi ya, yang samar sebabnya. Ya. Nggak tahu kita sebabnya, kok bisa ya, batu jadi ayam, kok bisa ayam jadi batu. Paham di sini? Ini sihir. Jadi nggak tahu sebabnya apa. Tahu-tahu apa? Orang dalam perutnya ada paku. Nggak tahu sebabnya gimana. Apakah dia nelan paku? Enggak. Gitu. Itu namanya sihir. Jadi sihir itu secara bahasa apa? Sesuatu yang sebabnya samar, tidak diketahui. Itu namanya sihir. Ya. Si imam misalkan tahu-tahu tidur di atas lantai 3, padahal dikunci. Nggak tahu kan sebabnya samar. Nah, bisa secara bahasa kita katakan sihir. Nah, si imam melakukan sihir. Karena kita nggak tahu sebabnya, nggak samar. Oh ternyata dia manjat lewat apa gitu, misalnya. Lewat pagar misalnya. Tapi itu secara bahasa ya, bukan sihir secara istilah. Jadi secara bahasa sihir itu adalah sesuatu yang samar sebabnya. Oh si imam misalkan, tahu-tahu ada di tukang pes, padahal tadi makan bareng. Paham di sini? Nggak tahu kita sebabnya gimana. Oh ternyata dia nebeng apa namanya motor warga. Nggak tahu kan? Ya nggak mam. Nah, tapi secara bahasa itu sihir. Nggak tahu sebabnya. Pokoknya apa? Tersembunyi. Ya. Wa syar'an, dan secara syar'i, dan ini yang kita bahas ya, secara syar'i.
azaim wa ruqan wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun wa aqdun. Ya. Jadi azaim, azimah, azaim, wa ruqan wa kalamun. Ini semakna ya. Intinya apa? Ucapan. Ya. Ya. Ucapan-ucapan barakallahu fikum. Ya, kalau beda contoh misalkan apa? Ucapannya abrakadabra. Nah. Apalagi misalkan simsalabim. Nah. Itu ucapan-ucapan yang untuk apa? Yatakallamu bihi. Yang apa? Untuk mewujudkan sihir tadi. Wa adwiyatun atau obat-obatan, wa tadkhinatun asap-asapan, wa aqdun atau akad. Ya, aqdun bisa dimaknakan buhul ya. Buhul, ikatan. Jadi jenis sihir itu banyak ya. Ada yang menggunakan ucapan, ada yang menggunakan gerakan. Misalkan antum lemparkan debu, tahu-tahu ada orang, muncul orang. Nah, gitu, sihir namanya. Ya enggak? Antum lempar debu, tahu-tahu ngilang si aulia. Itu sihir namanya. Dan berpengaruh kepada hati juga badan. Ya, hati itu tertipu, melihat tertipu hati. Terikat, tergoda hatinya. Atau badannya. Contohnya santet misalkan. Ya. Disihir. Gak bisa jalan kakinya. Ya, bisa. Nah, ini berarti sihir yang apa? Hakiki. Ya, sihir hakiki itu apa? Dia berpengaruh kepada yang disihir. Tapi kalau takhyil itu sekedar hayalan saja. Padahal secara hakikat nggak terjadi, hayalannya. Baik, fayumarridu bisa membuat orang sakit. Sihir. Jadi antum jangan sembarangan ya, kalau bukan kita masalah barakallahu fikum takut sama manusia enggak, tapi jangan juga selengean. Dukun misalkan, ada dukun, kita boleh menasehati, boleh menasehati. Ya. Mengingkari misalkan sesuai kemampuan kan, mengingkari sesuai kemampuan. Tapi kalau nggak punya kemampuan misalkan, ya, antum mengingkari dengan tangan itu maksudnya dengan kekuasaan. Antum nggak punya kekuasaan, antum bakar rumahnya, tahu-tahu. Ya, antum mending kalau dia ngelaporin ke polisi, selesai, gitu. Tapi kalau misalkan dia sihir, disantetnya antum, ini nggak bisa. Nabi aja pernah disantetnya nggak? Wayaktul atau membunuh. Nah ini, ya, ada orang disihir berbulan-bulan dia sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya meninggal. Jadi yang mematikan adalah Allah, tapi kan ada sebab. Sebabnya sihir. Wa yufarik bainal mar'i wa zauji, atau memisahkan antara perempuan dan juga antara seseorang dengan pasangannya. Ya, bisa. Barakallahu fikum. Makanya kalau antum ngobrol sama orang-orang yang di perusahaan itu, katanya ya sesama pegawai itu menggunakan sihir, perdukunan gitu. Biasanya itu orang-orang yang memiliki jabatan strategis atau jabatan yang tinggi ya. Nah, bawahannya mungkin dia itu punya punya potensi untuk bisa menduduki jabatannya. Akhirnya main dukun misalkan supaya pemilik perusahaan misalkan dia benci sama dia ini, akhirnya diturunkan jabatannya, diganti dengan dia, bisa. Kalau cerita-cerita ya teman-teman yang di perusahaan itu, misalkan manajer turun, kenapa? Karena ada orang temannya yang main dukun supaya pemilik perusahaan benci sama dia, akhirnya diturunkan dari manajer, kemudian dia diposisikan di posisinya, ya. Nah, itu sihir, bisa membuat seseorang tadinya ya senang menjadi benci. Ya. Walau qad alimu, dan sungguh mereka sudah tahu ya. Ai alima al yahudu. Nah, yang dimaksud alimu di sini waul jamaah adalah orang Yahudi. Alladzina istabdalu sihra an mutaba'atir rasul. Nah, jadi orang Yahudi itu sifatnya adalah mereka mengganti sihir, ya, menerima sihir dibandingkan mengikuti para rasul. Orang Yahudi ya. Menerima apa sih? Sihir dibandingkan mengikuti rasul, lebih percaya dengan sihir. Liman ishtarah,
ay radiya bisihri. Nah, isytarah maksudnya apa? Orang yang ridho dengan sihir. Senang sama sihir, cinta sama sihir. Ya. Bisa apa? Bisa dia yang mensihir, dia ridho dengan sihir. Atau dia yang meminta untuk orang lain disihir, berarti ridho dengan sihir. Senang dengan sihir. Iwadan an syar'illahi wa dini. Sebagai ganti dari syariat Allah dan juga agamanya. Dia lebih mengutamakan sihir dibandingkan apa? Syariat. Paham di sini? Min khalaq ay min nasib. Nasib, bagian. Orang kalau melakukan sihir maka tidak mendapatkan bagian dari akhirat. Maksudnya apa? Tidak dapat surga. Al-jibtu kalimatun. Jibt adalah kalimat, ucapan taqa'u 'ala sonam, yang terjadi pada patung, wasahir atau penyihir, wal kahin atau dukun. Jadi kalimat bisa jadi mungkin tertulis di apa? Di patung, ya. Atau misalkan diucapkan oleh penyihir atau orang yang seorang dukun. Itu disebut dengan jibtun. Wa tafsiru Umar lahu bisihri min tafsir syai' bi ba'di afradi. Nah, sedangkan penafsiran Umar bin Khattab terhadap lafaz jibt dengan sihir, kata beliau kan sihir maksudnya. Itu termasuk penafsiran sesuatu dengan sebagian jenisnya. Ya. Dengan sebagian jenisnya. Barakallahu fikum. Jadi intinya jibt itu sihir. Dan jenis sihirnya adalah ucapan tadi, kalimat. Bisa tertulis, bisa diucapkan. At-taghut minat tughyan. Taghut itu dari masdar tughyan. Maknanya bisa melampaui batas atau zulmun, zalim. Wa huwa mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Fa kullu man tajawaza al-miqdara wal hadda fil isyan fa huwa taghut. Maka setiap orang yang melampaui miqdar, ketentuan, wal hadda, batasan, fil isyan, dalam masalah maksiat, fa huwa taghut, maka dibilang taghut, ya. Ya, siapapun secara bahasa yang melampaui batasan, yaitu batasan-batasan ya tentunya maksiat, ya, maka dibilang taghut, isyan, ya'si. Tapi kalau melampaui batas dalam hal kebaikan ya gak ada masalah. Selama apa? Selama ada tuntunan. Ya, selama ada tuntunan. Contoh misalkan kewajiban zakat dia adalah, misalkan ya, kewajiban zakat dia misalkan hanya misalkan zakat fitr hanya misalkan 3 liter. Nah, dia lebihin jadi 4 liter atau 5 liter, gak ada masalah. Ya. Hitung-hitung lebihnya adalah sedekah. Taib. At-taghut kuhanun. Taghut adalah dukun. Al-muradu bihi annal kuhana min at-taghut. Yang dimaksud adalah bahwasanya dukun itu termasuk dari taghut. Taghut itu kan banyak ya, disebutkan dalam usul salasa itu ra'su taghut atau ru'usut taghut. Pentolan taghut itu ada 5 kan? Nah, di antaranya adalah dukun. Fahuwa min afradil makna. Dukun itu termasuk apa? Jenis dari makna. Walaisal muradul hasr. Jadi bukan maksudnya batasan. Ya. Jadi dikatakan togut adalah dukun adalah bahwasanya togut atau dukun termasuk dari jenis togut. Bukan maknanya togut pasti dukun, enggak. Fikulli hayyin fikulli qabilah. Maksudnya hayyin di sini adalah qabilah. Setiap qabilah itu pasti ada dukunnya. Qabilah A ada dukunnya, qabilah B ada dukunnya, masing-masing ada dukunnya. Al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Makna secara global untuk 2 ayat ini adalah yaqulu ta'ala, Allah katakan, walaqad alimal yahudul ladzina istabdalu as-sihra an mutaba'ati rasul wal imani billahi liman istabdala as-sihra bi kitabillahi wa mutaba'ati rusuli. Malahu nasibun fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat ini, walaqad alimal yahud. Sungguh orang Yahud telah tahu alladzina istabdalu, yaitu mereka orang-orang yang mengganti as-sihra,
Ya, sihir an mutaba'atir rasul dibandingkan mengikuti rasul, para rasul. Wal imani billah dibandingkan beriman kepada Allah. Jadi mending melakukan sihir dibandingkan beriman. Jadi orang-orang yang lebih mendahulukan datang ke dukun ya dibandingkan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Dia mengedepankan sihir dibandingkan mengedepankan dukun atau sihir dibandingkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak ya, sakit datang ke dukun, mau nyalon datang ke dukun, mau nikah datang ke dukun, mau kerja datang ke dukun, ngelamar kerja datang ke dukun. Doanya kapan? Gak berdoa, ya enggak? Jadi berarti apa? Dia mengedepankan dukun dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Liman istabdala sihra, bagi orang yang lebih atau mengganti sihir bi kitabillah dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi lebih baik dia belajar sihir dibandingkan belajar Al-Qur'an. Lebih baik dia belajar apa? Menghafal kalimat sihir dibandingkan kalimat Al-Qur'an. Wa mutaba'ati rusuli, dan mengikuti rasul. Mending dia mengikuti dukun dibandingkan rasul. Ya. Malahu nasibun fil akhirah, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Wa fil ayati tsaniyah, dalam ayat yang kedua, yukhbiru ta'ala, Allah kabarkan anil yahudi, tentang orang Yahud, annahum yusaddiquna bil jibt, atau yusaddiquna bil jibt, bahwasanya mereka itu apa? Lebih mempercayai sihir, alladzi minhu as-sihru, yang mana jibt sihir diantaranya adalah sihir. Baru itu sifatnya orang Yahudi ya, jadi lebih percaya kepada sihir. Makanya antum tahu sekarang ya, bagaimana orang Yahudi itu orang-orang yang belajar, dia tahu, ngerti apa yang mereka lakukan di Palestina juga dia ngerti ya, bukan suatu kebenaran tapi kesalahan, tapi apa? Tapi dia lebih mengedepankan selain Allah, selain syariat. Kalau bukan togut ya mungkin dia mengedepankan apa? Dunia ya, politik dan seterusnya. Munasabatul ayataini lil bab, kecocokan dua ayat ini untuk bab adalah annahuma yadullani ala tahrimi sihri, bahwasanya kedua ayat ini keduanya menunjukkan kepada haramnya sihir. Sihir hukumnya haram. Ya. Wa nahu minal jibt, dan bahwasanya dia termasuk dari jibt. Sihir termasuk dari jibt. Jadi jibt itu apa? Kalimat ya. Kalimat yang terdapat pada patung, ya. Pada patung, atau yang diucapkan oleh penyihir atau orang perdukunan. Berarti apa? Jibt itu lebih umum ya. Jadi kalau antum lihat itu di patung gajah, misalkan miliknya orang India, nah itu namanya jibt tulisannya itu. Atau patung-patung yang punyanya orang Bali misalnya, nah itu namanya jibt. Nggak harus sihir ya. Intinya tulisan yang ada pada patung itu namanya jibt. Ya. Bisa jadi tulisan tadi itu nama mereka, atau bisa jadi juga dalam rangka mengagungkannya, mengagungkan patung-patung tersebut. Ma yustafadu minal ayatain, yang bisa diambil faedah dari dua ayat ini adalah tahrimus sihri. Yang pertama adalah haramnya sihir. Ats-tsaniyah, yang kedua adalah kufru as-sahir, kafirnya orang yang melakukan sihir. Jadi dukun-dukun yang ada di Indonesia ini, barakallahu fikum, secara apa? Secara hukum perbuatan mereka kafir. Secara hukum apa? Perbuatan. Tapi secara individunya itu bukan kita ranahnya yang mengatakan mereka kafir atau tidak. Ya. Karena untuk masalah mentakyin ini kita butuh kepada apa? Mempelajari apakah syaratnya sudah terpenuhi, apakah mawani' penghalangnya sudah hilang. Ya. Tapi secara perbuatan kita katakan perbuatan kufur. Yang mereka lakukan adalah perbuatan kufur. As-salisah, yang ketiga, al-wa'idus syadid liman a'rada an kitabillah. Ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Jadi bukan sebetulnya dalam dua ayat ini bukan hanya faidahnya atau bukan hanya yang dituju orang-orang yang melakukan syirik saja. Enggak, umum. Siapapun yang menyelisih Al-Qur'an, siapapun yang berpaling dari Al-Qur'an, lebih
mengedepankan selain Al-Qur'an, ini termasuk dari ancaman ini. Ya, termasuk dari ancaman ini. Maksudnya apa? Dia termasuk orang yang mengganti Al-Qur'an dengan apa? Selain Al-Qur'an. Orang yang memilih selain Allah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ya contohnya. Jadi bukan hanya pelaku syiar, pelaku bid'ah termasuk di sini. Itu berpaling dari Al-Qur'an. Bid'ah dalam masalah amalan atau bid'ah dalam masalah keyakinan. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fisiknya itu, di antaranya apa? Ya, kita enggak katakan fisik ya, tapi barakallahu fikum. Contoh misalkan tangan Allah, Allah sebutkan tangan, mereka sebutkan bukan tangan. Allah sebutkan mata, mereka sebutkan bukan mata. Allah sebutkan barakallahu fikum betis, mereka sebutkan bukan betis. Allah sebutkan ridho, mereka katakan bukan ridho. Nah, ini berarti apa? Berpaling dari kitabullah, termasuk wastabdala bihi ghairah, dan dia mengganti dengan kitabullah ya hal yang lain. Jadi memilih hal yang lain dibandingkan Al-Qur'an. Jadi hati-hati di sini para pelaku bid'ah dan juga orang-orang yang memiliki keyakinan kebid'ahan. Ar-rabi'ah, yang keempat, an-nasihra minasyirki al-munafi li tauhid. Bahwasanya sihir termasuk syirik yang menghilangkan tauhid. Ya, namanya sihir ya, menghilangkan tauhid. Barakallahu fiik. Li'annahu istikhdamun lisyayatin. Kenapa dikatakan menghilangkan tauhid? Karena dia menggunakan syaitan. Ya, menggunakan syaitan. Meminta pertolongan kepada syaitan. Meminta pertolongan termasuk ibadah. Tatkala dia meminta pertolongan kepada syaitan, berarti dia melakukan ibadah kepada syaitan. Wa ta'allaqa atau wa ta'alluqun bihim, wa ta'allaqa bihim atau ta'alluqun bihim. Itu bergantung kepada syaitan. Itu orang-orang yang melakukan sihir pasti bergantung kepada syaitan. Disuruh apa, mau. Itu pelaku sihir. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.